start from the end. Kami memulai dari tujuan akhir kami. Tepat 1 tahun, kami listing di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 25 Juli 2022. 16 tahun PT Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk selalu berkarya membangun negeri untuk mewujudkan visi kami menjadi perusahaan terdepan dan tersehat. BKPJ selalu berkarya, jaya, jaya, jaya. Halo Sobat Karya, welcome to Karya Podcast. Pagi semangat berkarya. Oke Kak Tika, pada episode kali ini adalah momen penting bersejarah bagi PT Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk, khususnya karya. Nah, kira-kira ada Spesial apa ini? banget ya. Spesial banget nih. Nah, Spesial, temanya spesial, terus tamu undangannya juga spesial ini, betul Mas sekali. Budi. Nah, tepat 1 tahun karya melantai di Bursa Efek ya, di EDX. Di IDX, terdaftar di IDX. Betul. Tanggal berapa? Pada tanggal 25 Juli 2022. Nah, 1 tahun. 1 tahun. Udah 1 tahun. And counting. Nah, pada narasumber kali ini bersama Bapak Darmo Widiono dan Ibu Brigita selaku Direktur Utama dan Direktur PT Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan memutar flashback ya pada ringing Ringing bell bell itu ya. ya. Betul. Nah, Oke. mari kita saksikan Lihat cuplikan video kali ini. 5, 4, 3, 2, 1. Dan dengan penekanan layar sentuh, saham PT Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk telah resmi dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. sangat ini ya Kak, suasananya masih meriah. Sampai sekarang juga meriah juga tentunya ya. Semangatnya luar biasa Dan ini. juga ini hal yang apa ya, memorable, Betul tidak sekali. terlupakan, Betul. gitu ya. Sejarahnya sangat-sangat luar biasa sekali. Videonya 2-3 menit ya, prosesnya 6 bulan itu. Sangat perjuangan Pak. Foto perjuangan lagi. Betul. Nah, Betul banget. nah, ini kita yang akan bincang-bincangkannya. Nah, sejarah karya, latar belakangnya karya itu apa sih Pak Darmo dan Bu Ita? Kita kepingin terkenal. Iya. Itu satu, exposure. Untuk teman-teman tahu, PT Bangun Karya Perkasa Jaya sebelum TBK itu berdiri di tanggal 7 Januari 2007. Iya. Tepat 15 tahun kita menjandang TBK dan go public, listing di Bursa Efek Indonesia tanggal 25 Juli 2022. Kan begitu. Karena kalau kita hanya berdasarkan ataupun menjalani secara growth, secara organik. Untuk teman-teman tahu ada organik dan apa Bu Ita, organik pertumbuhan perusahaan ini adalah unorganik kan begitu. Nah kita memilih menjadi TBK untuk exposure karena supaya bisa lebih terkenal seperti semboyan dari Bursa Efek Indonesia sendiri. Jadi jangan menunggu besar untuk go public. Tapi jadilah besar dengan go public. Iya. Ini kita promosi Bursa Efek ini Pak, Bursa Efek Indonesia. Karena juga anggota dari Bursa Efek kan, karena kita melantai di Bursa Efek. Betul, satu emiten kan itu ya. Nah, untuk setelah pasca IPO, pada pasca IPO pernah nggak Pak merasa seperti ini?
pada perusahaan A, kan kita di kontraktor tuh Pak, Ya. perusahaan A tidak pernah sama sekali kita mengikuti tender dia, atau dia nggak pernah menunjuk ke kita, tahu-tahu setelah pasca IPO nih kita dapat undangan tender. Ya. Nah padahal kan kita pada dulunya itu tuh fight tender untuk bertaruh di tender, tapi ada undangan, jalur undangan Iya. untuk Jadi terkenal. Tiba-tiba Ya, yang jadi kita nggak memang kenal. kita jadi sering mendapatkan undangan tender. Iya. Jadi itu memang salah satu tujuan kita IPO juga. Karena memang awal mula kita ini merintis bisnis ini kan dari nol, tidak ada koneksi dengan siapapun juga. betul. Nah, di marketingnya sendiri oleh Pak Darmo juga yang merangkap sebagai direktur juga dan lain-lain lah intinya. Nah dari situ seiring dengan berjalannya waktu kita bertumbuh, kita kepingin bagaimana lagi ya, jadi pemberi kerja kita itu bukan cuma terpusat pada yang existing kayak gitu. Nah dari situ terpikirlah untuk coba untuk melantai di bursa ini, bagaimana prosesnya kita ikutin, dan karena itu memang kita sudah punya tujuan, jadi sistem perusahaan pun yang kita jalankan ini itu benar-benar kita jalankan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berjalan kayak gitu. GCG kita Iya, GCG. sudah dari awal sudah on the track. Untuk Iya. kalian tahu, saya sama ibu ini sebagai foundersnya Karya itu memang berkomitmen untuk selalu menjaga GCG yang baik, begitu. Transparansi yang baik, semuanya berdasarkan berjalan on the track, on the rule, sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku di pasar modal dan juga undang-undang perseroan terbatas juga, kan begitu. Jadi pastilah ada kesulitan ya, namun Ada rintangannya juga. betul. Pastilah, iya ada. Namun untuk penyesuaian di sebelum IPO sama pasca IPO itu tidak terlalu susah karena kita sudah on the track pada Iya Betul, betul betul. sekali. regulasi tersebut. Nah, Betul. ini Pak, siapa saja pendirinya Karya? Foundernya. Foundernya. Foundernya saya sama ibu, kan begitu ya. Nah, namun sebelum itu ada teman-teman sekampus, itu yang tahun 2007 itu masih ada 4 orang. Lalu tahun 2009 kami take over full karena ya namanya inilah ada Tidak sevisi lah tidak ini. sevisi lah kan itu ya. Nah sehingga saya sama ibu benar-benar men-take overnya full di tahun 2009 untuk teman-teman tahu. Di saat itulah habis itu ada timeline kami dan juga kita jelas di tahun 2011 kita mulai masuk di industrial building. Awalnya di tahun 2009 itu masih rumah-rumah residensial kan begitu. Habis itu kita membangunkan rumah salah satu pejabat pabrik terbesar juga di Indonesia. Itulah tonggak sejarah kita masuk ke industrial building. Habis industrial masuk ke infrastruktur lebih mudah kan gitu ya. Tonggak sejarahnya di situ kan begitu. Habis itu di tahun 2015 kami PT Bangun Karya Perkasa Jaya mendapatkan ISO 9001. ISO itu untuk manajemen mutu, habis itu ISO 14001 lingkungan hidup, habis itu ISO 18001 itu K3 yang sekarang berubah nama menjadi ISO 45001. Dan yang membanggakan kemarin di tahun lalu, tahun 2022 akhir 37.001. kita mendapatkan ISO yang baru teman-teman, 37001 SMAP, Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Jadi betul-betul Kan begitu. bersih itu termasuk Betul. Integritas kita menjadi jaminan, betul sekali. menjadi identitas kita, kan begitu. Itu salah satu GCG K3 ya. Iya, betul. Ada Yang- gratifikasi. Betul, yang harus benar-benar diterapkan. Betul. Karena pada saat ini kan di industri seperti itu kan banyak. Nah, jadi kita harus tersertifikasi, betul-betul terstruktur. Nah, Sangat industri konstruksi ini rentan sekali. Benar, Betul. Pak. Jadi memang persyaratan Kita utama harus mutlak. benar-benar jalannya benar kan begitu ya, benar dan betul.
kita ini harus selalu berteman sama 2 orang itu. Kalau apa istilahnya ya, berteman dan selalu berkawan selamanya, forever, itu sama Pak Slamet sama Pak Untung. Iya, nggak intinya kita itu harus selamat dulu, habis itu untung, ya jangan dibalik ya. Ini, Karena Pak. kalau untung dulu akan menghalalkan segala cara. Benar banget. Itu harus selamat Iya. dulu, yang penting kan begitu ya. Nah, sebelum itu ada Bapak satu lagi, Pak. Pak Tulus, Pak. Pak Tulus, Pak. Itu. Untuk visi misi karya itu apa ya, Pak? Visi misinya. Visinya adalah kita menjadi perusahaan konstruksi terbesar, tersehat, dan terbaik lah, intinya begitu. Visinya adalah memberikan kepuasan kepada para pelanggan, dan kalian-kalian semua ini karyawan kita libatkan menjadi keluarga besar, merasa memiliki perusahaan ini, kan begitu, menjadi keluarga besarnya karya itu sendiri. Betul sekali. Jadi turut merasa memiliki, jadi bisa memberikan kontribusi yang maksimal bagi perusahaan. Juga untuk kesejahteraannya sendiri juga sih, Iya. pastinya. Karena kan kita juga bekerja di sini ya, ini rumah kita. Iya, Nah, betul. ini Betul. sumur Rumah kita. kedua. Betul, gitu kan. betul. Gitu ya. Kita punya sumur ya, sumurnya Saling harus dibersihkan, menjaga, harus dijaga. gitu ya, saling melindungi. Karena kita makan minum di situ. Iya, betul. Nah, untuk awal karya, nah ini kembali ke rekam jejak ya. Dari rumah sewa sampai menjadi ruko, sampai memiliki workshop yang terintegrasi, dan kita bermain di tender-tender yang besar, itu bagaimana Pak Darmo dan Bu Ita? Nah, Bu Ita nih bisa cerita itu. Kita ini dulu sambil ditambahin Bu Ita ya, kan itu ya. Boleh. Awal kali itu kita sewa rumah. Rumah tinggal. Untuk teman-teman tahu, kita ini di Taman Pondok Indah di Wiyung, Iya. kan begitu. Rumah sewa tipe 36 ya Bu Ita ya. Iya. Tipe 36. Ya kita pasang plang sendiri, semua sendiri semua. Ya kita rubah pintunya kayu, rumah kan pintu kayu tuh teman-teman, Iya. kan gitu kan. Kita ganti menjadi aluminium lah, kan gitu ya. Pokoknya yang modal hemat tapi berbentuk sudah kantor lah, kan begitu. Ya begitulah. Terus habis gitu kita pindah, kita punya rezeki sedikit demi sedikit. Kita Pindah ke ruko, meskipun itu masih sewa bisanya juga, sewa. masih ya. sewa juga. Ruko di Ruko Plaza Segi 8 Iya. yang saat ini sampai detik ini teman-teman Masih kita itu kita gunakan. pakai, kita gunakan dan kita rawat, kita malah rehab, kita malah renovasi, kan begitu, menjadi kantor legalitas. Finance, Nah, everything. untuk PT Bangun Karya Perkasa Jaya TBK ini, kan begitu. Sampai workshop ya Pak ya. Iya. Nah, habis gitu kita juga punya apa Karena namanya dana kita, lagi. ya karena kita berubah menjadi ke industri tadi itu, sehingga kita merasa perlu nih punya workshop kayak gitu. Nah, workshopnya sendiri. untuk kalian tahu ini, wah, itu seru sampai kalau kita ini kalau cerita itu ya terharu lah, kan Iya. gitu ya. Workshop yang harusnya tertutup, harusnya besar, kita hanya apa ya bahasa ininya di luar lah, open air, open space, open segalanya, kan gitu ya. Karena memang kita masuk ke industrial itu memang sebagai satu persyaratan itu harus Workshop punya sendiri. kepemilikan workshop kayak gitu. Kan begitu. Dan itu pasti ditinjau oleh pemberi kerja, membuktikan kalau memang kita ini mempunyai tempat untuk fabrikasi tersebut kayak gitu. Yang pertama itu di G15, G15. itu sewa. Ya. Itu pun masih Nggak, kita nyicil, ya, Kita nyicil. beli cuman Nyicil ya soft cash ini. ini, Ah. soft cash. ya. Berapa kali tuh Bu? 12 kali ya. ya, 12 kali kita nyicil lah, kan begitu ya. Nah, habis gitu dan juga kurang. Itu kan paling kecil sekali lah untuk teman-teman tahu, 10 kali 360 meter persegi. 360 meter Ya. persegi. Nah, kita butuh besar, ya udah. Ya itu pemiliknya salah satu di developer ini, pengembang ini mengizinkan kita memakai yang di area luar. Iya. Di area luar itu kita bisa jejer untuk Profil mesin, bajanya, profil ya. bajanya. Kita boleh pakai gratis loh. Itu yang benar-benar Iya. perjuangan, dan selama kita jalannya benar, itu teman-teman dipahami ya. Selama kita jalannya benar, jujur, selalu ada yang membantu kita. Pernah yang pada waktu podcast yang terdahulu kan, ya, kan? betul Itu sekali. kita harus jalannya benar dulu, jangan sikut kanan kiri, jangan menjatuhkan orang, meskipun kita belum beruntung, namun kita sudah dilewatkan, dibebaskan dari musibah, kan Iya. begitu, Iya, betul gitu ya. sekali.
dipakai, suruh pakai benar-benar suruh pakai kan gitu. Yang di depan itu untuk kalian tahu, dipakai ya kita pakai. Ada saksi sejarahnya Pak Novan itu. Itu luar biasa itu kan itu. Luar biasa. Habis gitu ya itu kita mengumpulkan sedikit demi sedikit dana, kita membeli kedua, dari ketiga 1 sampai 8 unit ya sekarang kita ada di Iya, sini. cukup Dan itu pun signifikan. juga kita dapat rezeki juga dari developer, kita juga mendapatkan pekerjaan pembangunan gudang juga di sini di lokasi betul. kayak gitu. Disuruh milih teman-teman, disuruh Iya. milih lokasi mana nih Darmo, Ita, ya udah kita milih yang paling belakang tuh kan itu kan enak itu paling belakang Pak, betul. paling belakang Pak, saya mau pakai untuk workshopnya BKPJ kan begitu. Biar nggak mengganggu. Betul, yang paling belakang Iya. dan lokasinya pun enak ngantong kan gitu ya. Ngantong itu bikin banyak rezeki kan begitu. Amin, amin. Nah, untuk ini Pak, pada saat kita punya workshop yang pertama kali, nah itu kan ada tinjauan. Iya. Itu bagaimana Pak rasanya ditinjau pertama kali? Kan kita di industrial lalu harus punya workshop nanti. Karena kompetitor kita yang terdahulu atau yang sudah itu kan sudah punya yang besar-besar, Yeah. tapi kita punya rasa semangat dan percaya diri. Nah, itu rasanya atau motivasinya seperti apa Pak? Kalau Untuk itu mempercayakan rasanya diri? bawaan dari lahir Pak Darmo itu. Saya ini PD. Iya. Selalu percaya diri kan begitu ya. Dan didukung energi itu jadi siapapun yang melihat pertama kali pun jadi oh ya percaya kepada kita, memberikan kepercayaan pekerjaannya ke kita. Karena meskipun menang kalau nggak didukung dengan itu percaya diri, terus teamwork yang bagus, nggak akan berhasil juga kan begitu ya. Begitu. Jadi walaupun pada saat itu seadanya, tapi kita Percaya energinya diri besar. menampilkan bahwa ini loh BKPJ yang dulunya belum punya workshop, sekarang punya workshop, ini yang terbaik kan begitu, sehingga orang pun melihat wow kan begitu. Kalau saat ini udah siapa untuk melihat pasti wow kan gitu. Tapi yang merintisnya ini teman-teman selalu pada waktu itu yang saya pernah bilang gitu, belajar sepeda yang susah itu adalah mengayuh pertamanya. Kalau sudah jalan enak tinggal ngarah-ngarahkan tuang kan begitu. Iya, betul sekali. Nah, untuk awal berkembang di Karya, kenapa bisa menjadi perusahaan yang besar? Nah, ini terobosannya apa Pak Darmo dan Bu Ita untuk menjadi besar ini? Nah itu nanti Ibu ini nambahi juga ya, prosesnya ini 6 bulan untuk teman-teman tahu. Sebenarnya kalau saya sih yang lebih besar masih banyak ya, jadi cuman kalau dilihat dari histori kita yang mulai dari nol ya, sekarang kita sudah lebih besar dari itu kayak gitu. Dan ini memang perjuangannya luar biasa, terutama ketika kita mau IPO ini, itu dari seluruh tim itu kita bekerja samanya harus benar-benar intens. Dan juga kita konsisten ya, jadi setiap minggu itu kita mengadakan meeting, membahas apa aja yang perlu kita siapkan, dokumen-dokumen yang perlu kita prepare. Nah seperti itu sih, solid, dan itu dipimpin sendiri oleh Pak Darmo juga kayak gitu. Dan meskipun ini ya banyak tantangan juga yang terjadi saat itu tentunya, tapi karena kita bersama-sama, kita hadapi bersama-sama, akhirnya ya puji Tuhan kita dalam waktu 6 bulan ya Pak Darmo ya, 6 bulan kita tepat, bisa ya, dan kita itu efektifnya tanggal 15 Juli tahun 2022 dan listingnya itu 25 Juli kayak gitu. Nah kalau boleh cerita teman-teman, Detik-detiknya luar biasa. Nah detik-detiknya ini kalau cerita cuman paling 5 menit 10 menit selesai kan itu, paling lama setengah jam ya. Prosesnya itu yang itu kan. Iya, kalau nggak tahu, nggak pernah listing ya, kita nggak pernah tahu kalau jamnya bursa ini 24/7 ternyata. Iya, gitu. Ya itu, untuk teman-teman tahu ini juga menjadi edukasi bagi teman-teman yang sesama profesi ataupun berbeda profesi yang kepingin mencoba dan tertarik untuk menjadi go public. Nah, silahkan nonton podcast ini kan begitu ya. Ini gini, di pertama kita harus menyiapkan semua profesi penunjang namanya. Di luar yang kita tahu adalah Bursa Efek Indonesia dan OJK. Di luar otoritas itu harus menyiapkan, ada berapa itu Bu Ida? Ada Yang pertama legal, ada KAP, Kantor Akuntan Publik,
Terus ada juga underwriter, itu yang penjamin emisi kayak gitu. Terus ada juga notaris, terus ada biro administrasi efek kayak gitu. Itu yang harus kita siapin di awal. Dan KJPP Ya, untuk KJPP, appraisal ini ya. jikalau kita punya aset-aset yang perlu Dinilai untuk ulang. dinilai ulang kan gitu ya. Berarti ada total 6 berarti ya, 6 ya. Bu Ita ya kan gitu ya. Dan yang paling besar itu adalah memang underwriter. Underwriter itu yang tercatat, yang apa ya, yang mencatat dan menstempel prospektus Ya. perusahaan yang akan go public. Underwriternya kebetulan kita underwriternya Indo Capital ini kan gitu ya. Iya. Kan begitu. Yang legalnya kita ada di Surabaya juga, notaris juga Surabaya, KAP juga Surabaya. Kita benar-benar Surabaya, yang Jakarta KJPP sama underwriter aja, kan begitu. Sama biro administrasi efek. Ya. Nah, setelah itu kita dibimbing juga oleh ini underwriter kebetulan sangat bagus dan berpengalaman tinggi. Kita proses dari rek 1 ada 3 kali registrasi teman-teman kan ya, registrasi 1, registrasi 2 sampai registrasi 3. Yang paling berat itulah 1 ke 2. 1, 2 ini prosesnya yang ya ini adalah berjibaku dengan waktu, berjibaku dengan tenaga, pikiran semua terfokus di situ. Kalau 3 sudah tinggal listing lah, tinggal pengumuman aja itu kalau 3 kan gitu. Bisa ceritakan Bu Ita. Ya, jadi yang 1, 2-nya ini yang seru itu. Yang kejar-kejaran dengan waktu. Jadi di sini kita kan memakai tahun audit buku tahun Desember 2021. Nah, itu masa berlakunya hanya 6 bulan. Kalau kita lewat dari 6 bulan ini harus ngulangi pakai audit yang interim yang ini yang per Maret yang 2022-nya kalau ngulang itu seluruh proses akan dimulai dari awal lagi kayak bayarnya gitu. 2 kali lagi nanti kan begitu. Otomatis biayanya juga akan bengkak kan pastinya kayak gitu. Makanya itu kita komitmen, kita setiap minggu melakukan meeting untuk ngejar ini timelinenya ini jangan sampai geser intinya kayak gitu. Karena ini kan kalau kita sudah siap ready pun itu kan jadwal yang nentuin pemutus juga. Iya, Otoritas juga gitu, bukan kita yang, dan di sana antriannya kan banyak. Zamannya kita listing itu sampai sekarang mungkin juga masih ya Pak Darmo ya. Iya. Itu yang pakai buku Desember itu yang paling banyak listingnya kan kayak Iya, gitu. betul. Jadi Buku akhir tahun ya, iya. kuartal keempat, teman 1 tahun Iya. itu dibagi 4 kuartal, tiap 3 bulanan, 3 bulanan kan begitu. Itu yang ngantri banyak. Otomatis yang otoritasnya juga pastikan mereka PR-nya juga banyak juga, makanya antriannya juga. Nah, detik-detiknya ini pada waktu mulai kita pertama kali itu kan dari bursa dulu ya, dari bursa dulu, pendaftaran ke bursa dulu. Kita nyiapkan ini rekam jejak kita, kan, disuruh menceritakan historinya, dari histori, terus progres pekerjaannya sampai pengharapan. Future-nya mau ngapain selama 5 tahun teman-teman. Itu teman-teman harus menyiapkan langkah apa 5 tahun ini mau ngapain. Itu harus terstate dan harus dipenuhi di Bursa Efek Indonesia ataupun di OJK. Dan akan ditanya terus kan begitu. Iya, dan juga perbedaanmu ini apa ketika kamu 5 tahun setelah kamu dengan IPO ataupun kamu 5 tahun tanpa IPO. Itu kita harus bisa menjelaskan gitu. Iya, betul secara data dan angka kan sehingga begitu. benefit dari kita IPO itu jelas kayak gitu di situ. Tujuan kita. Iya, tujuannya apa kayak gitu. Tapi yang benar-benar mengesankan ini ya, untuk teman-teman tahu ini, untuk Mbak Tika sama Mas Budi tahu ini ya. Itu kita menunggu kan ada berapa surat ya, berapa tujuan itu? Pra efektif. Ini dulu dari Bursa Efek itu adalah persetujuan izin prinsip. Izin prinsip dulu, habis gitu pra efektif dari OJK sama efektif dari OJK. Izin prinsip masih mudah, itu pun bukan mudah dalam arti tetap butuh perjuangan, ditanya-tanya bursa, tapi ini masih bisa kita jawab semua. Nah, pada waktu kita menunggu pra efektif, ini yang luar biasa, ini sudah otoritas yang jalan kan begitu. Timnya otoritas ini tidak bisa dihubungin, untuk teman-teman tahu, tidak mau dihubungin dan tidak mau diintervensi apapun juga. Kan begitu. Di saat itu banyak pertanyaan-pertanyaan yang butuh kita jawab,
dan berdasarkan data dan fakta itu dibantu oleh semua profesi-profesi Iya, penunjang. profesi penunjang. Kalau pertanyaan berhubungan dengan keuangan, akuntansi, ya ini Dari KAP. KAP. Kalau pertanyaan secara perjanjian legal semua, yaitu dari lawyer, dari konsultan hukum namanya, kan begitu. Terus dua itu yang benar-benar membantu kita untuk sampai mendapatkan data efektif. Lah setelah berapa itu ya, tenggatnya itu adalah anggaplah Senin gitu ya, Senin itu harus terakhir. Sudah tanggal terakhir teman-teman. Kalau lewat Senin kita ngulang lagi gagal listing itu saya sama ibu ya sama putra saya juga berdoa lah kan gitu ya, semua berdoa semua, termasuk profesi penunjang pun kita solid lah untuk ya itu tinggal Mahadewa aja karena tidak bisa ditelepon, bayangkan itu. Dan keluarnya itu di tanggal berapa itu Bu Ita ya, pra-efektif itu jamnya yang sampai ingat, yang paling itu jamnya jam 2 pagi baru keluar. Jam 2 pagi. Efektif itu tanggal 15 Juli. Iya. Jam 2 pagi loh. Saya nggak bisa tidur beneran. Karena nunggu si underwriter pun ini gimana? Saya kan ngejarin underwriter. Iya Pak, saya nggak bisa dihubungin. Waduh, stresnya bayangin stresnya. Kita sekarang happy tapi back history yang lalu loh. Prosesnya last minute nggak ada kabar Karena sebelum karya listing itu ada beberapa, ada satu atau dua memang dibatalkan oleh OJK, digagalkan. Beneran ini saya cerita sampai merinding ini. Dari faktor apa itu Pak? Nggak tahu saya juga kan. Ya itu kan memang otoritas, namanya aja otoritas kan gitu ya. Nah di saat itu jam 2 pagi ada kabar dari underwriter, Pak, alhamdulillah puji Tuhan sudah keluar Pak, emailnya di email. Waduh, saya sama ibu bersujud, iya beneran. Rasanya. Karena setelah itu gerbangnya sudah membuka, sudah gampang, sudah mudah, yaitu pra-efektif. Nah, kerennya lagi nih, kita ngomong bahasa positif ya. Kerennya lagi, besok itu disuruh harus muncul tayang di koran nasional. Padahal suratnya itu kita terima tanggal jam 2 itu Pak. Bayangin itu teman-teman. Jam 2 tapi padahal naik cetak kan harusnya kan malamnya kan gitu kan, kalau untuk kalian tahu kan itu jam subuh sudah ngedit. Tapi akhirnya diberi kelonggaran 1 hari. Untungnya ya itu lagi lah, kalau kalau kita benar itu malah akan dilindungi lah kan itu. Untungnya khusus karya ini karena kan memang buktinya jam 2 pagi baru keluar, akhirnya baru besoknya diizinkan untuk tayang di media nasional kan begitu. Wah itu yang benar-benar leganya luar biasa. Ya itu teman-teman, untuk lebih detailnya nanti teman-teman welcome lah, kita feel free siapapun teman-teman yang mau untuk diskusi ataupun mencari informasi bagaimana seputar IPO welcome, hubungi kami kan begitu. Bener-bener last minute, bener-bener udah pasrah, dan sebagainya. Disitulah mujizat terjadi. Iya benar. Ada pengharapan, terakhir final mujizat. Sering seperti itu. Sering seperti itu Mang ya kan itu. Itulah rahasia ilahi kan. Betul. Itu ya. Kita sudah berusaha, selebihnya pasrahkan. Jadi kalau semboyan saya itu sebenarnya dari dulu ya, dari saya kan susah nih dapat jojo. Sejak itu saya punya semboyan lah intinya. Saya pokoknya harus yakin, terus saya imani, yang terakhir adalah saya amini. Itu pasti terjadi akhirnya kayak gitu. Amin. Dan itu pun sampai sekarang masih tetap saya tanamkan dalam diri saya lah. Jadi kalau apa yang ingin kita capai itu harus kita benar-benar yakini, kita imani dan kita amini. Betul. Ada dua peristiwa besar ya Bu Ita ya. Ini di hidup saya sama ibu ini ada 2 peristiwa besar. Yang pertama itu adalah mendapatkan anugerah Jovan Kusuma ini, putra saya ini. Kami ini married tahun 2004. Bayangin teman-teman, nanti di podcast berikutnya ya kita ceritakan lebih wah itu benar-benar haru kan begitu, luar biasa itu mujizat dari yang kuasa kan begitu. Nah yang kedua ini peristiwa ini IPO ini yang saat ini sudah genap 1 tahun kita listing dan counting kan itu, go on kan gitu ya selamanya kan begitu. Itu adalah suka dan duka di IPO ya. Daftar di IDX untuk bisa terbit dan dikenal oleh publik. Dan ini
apa namanya, pada waktu itu kan pandemi, pandemi. Kita belum bisa on site di Bursa Efek, hanya video yang dengan green screen kan begitu ya. Saya sama ibu bilang, waduh, one day kita harus inilah merasakan feel-nya kan berbeda. Ya itu tanggal kemarin ya. Tanggal 8 Maret tahun 2023 kita ke Bursa Efek. Kita bersilaturahmi sama teman-teman bursa. Akhirnya teman bursa, monggo Pak, silakan Pak. Wah, ini kesempatan buat saya sama Ibu merasakan feel-nya kembali. Wah, memang keren banget dah. Nggak bisa diucapkan teman-teman. Berarti kalau benar-benar feel-nya beda banget kan itu. Pingin feel-nya kembali lagi, kita IP-kan satu kali lagi. Betul. Kita emiten ke 795 ya. 745 745 795 ya. 795 tuh 795 ya. Oh ya. 795 795 teman-teman. Selisihnya 1 tahun, sekarang sudah banyak juga ya. Sekarang 800 berapa ya? 800 nggak tahu, nanti teman-teman yang bisa ngecek dulu. 850 lebih lah harusnya sudahan. Banyak ya, kesadaran para pengusaha, para perusahaan ini untuk kita itu maju dan besar dengan go public. Jangan menunggu besar dulu baru go public kan begitu. Nggak ada yang salah sih, cuman alangkah baiknya kita early kan begitu. Kita gunakan kesempatan yang ada. Jadi dari tahun 2007 sampai 2023 ya. Itu di situ juga ada badai, Kak. Ada pandemi. Betul. Itu kan banyak perusahaan yang mungkin kurang bisa pendapatan bisa bertahan atau terus mungkin bahkan tutup. Betul. Karya pada saat ini itu masih bertahan dan melewati masa-masa krisis. Iya, betul sekali. Itu bisa diceritakan Pak Darmo. Strateginya gimana untuk satu penghematan, satu harus penghematan. Itu yang kuncinya utama adalah penghematan kan begitu. Karena badai pandemi ini kan yang terserang adalah bisnis travel, bisnis pariwisata lah ya, pariwisata dan konstruksi. Semua konstruksi di hold semua. Iya. Itu yang termasuk terjadi. Beberapa kontrak yang sudah kita dapat waktu itu pun juga di hold gitu. Nah, terus tapi ya ini ada kerennya, ini ada mujizat lagi bagi kita kayak gitu. Di saat pandemi Covid, di mana industri konstruksi terutama ya ikut terpuruk ya, kena imbas juga. Dan proyek-proyek yang sudah kita dapat itu ada yang di cancel juga. Tiba-tiba ada satu perusahaan yang memang sering mengerjakan kita untuk membangun ya, tiba-tiba mereka mengalami bencana kebakaran kayak gitu. Dan itu akhirnya full dibangun ulang kayak gitu. Nah itu akhirnya kita tetap dapat pekerjaan meskipun di saat pandemi waktu itu, dan itu lumayan bisa memberikan income ya, menghidupkan dan memberikan income bagi perusahaan. Kapan hari yang pariwisata yang paling parah ya, konstruksi pun paling parah juga. Tapi kita bisa melewatinya dengan baik-baik aja, meskipun dengan penuh perjuangan kan begitu ya. Penyesuaian lah. Jadi memang banyak proyek infrastruktur yang pengalihannya harus dikonstruksi, dialihkan ke kesehatan. Semua untuk mendapat kesehatan gitu. Untungnya kita kan dari awal sudah 3 sektor kita, sektor pembiayaannya, pendanaan itu adalah APBN, BUMN sama swasta. Lah, APBN sama BUMN ini benar-benar sudah dialihkan semua ke dana Covid 2 tahun 2020, 2021 itu sudah nggak ada proyek bagi kami. Parah, tapi swasta itu tadi Ibu bilang ada aja lah jalannya Tuhan untuk memberikan nafas dan memberikan pengharapan baru untuk kita kan begitu. Pokoknya kita kerja lurus-lurus aja pasti dari yang di atas pasti akan memberikan bantuan lah kepada kita, pasti akan melihat dan waktunya itu kita nggak akan menduga kayak gitu. Betul sekali. Selalu tepat pada waktunya. Jadi itu selama kita bernafas di situ pasti ada harapan. Ada karya. Nah, kita selesai berkarya kalau kita sudah tutup usia. Betul. Nah, jadi semboyan kita karya. Nah, filosofinya ini sangat sangat luas. Kenapa Pak Selalu berkarya kan? Ngambil ini Pak, kode IDX. Nah, itu juga itu pada waktu rek berapa itu Bu Ita ya? Rek 1 atau rek 2 ya? Saya lupa ya. Itu kan ditanya sama bursa, kode tikernya apa?
saya rundingkan sama ibu, saya juga cek juga, kita juga cek enaknya karya ini kan itu ya, mudah untuk diingat, mudah untuk dicerna, dan very meaningful kan begitu karya. Itu tadi, sehingga tagline kita juga kita sesuaikan menjadi selalu berkarya, jaya 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 kan begitu. Keren banget. Mulai dari dulu 2007, 2018 kita IPO besar Betul. karena IPO. Nah, Dari yang nggak punya apa-apa sampai berjuang sampai dikenal masyarakat banyak. betul. Ya kan? Pada saat ini ada cerita Pak Darmo. Pada saat dulu saya CSR ke Kupang. Ya. Iya. Gini Pak Darmo. Di situ kan ada orang-orang yang nggak kenal, yang kenal di warung Pak Darmo. Ya. Pada saat itu di rumah makan. Mas, dari mana Mas? Kok logatnya Jawa? Saya dari Surabaya Pak. Ada acara apa Pak? Saya CSR. Dari PT apa? PT Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk. Di mana itu Mas? Saya juga orang Surabaya dulunya. Di Dukuh Kupang orangnya. Nah, Nggak pernah dengar. Ini Pak, emitennya namanya Karya. Oh alah, Karya yang kemarin ramai di grup saya Pak itu. berarti tepat ya. Kita Fenomenal memilih ya, berarti. kita memilih kode tiker itu benar-benar very meaningful kan gitu. Akhirnya ditanya, gimana Pak? Ini untuk kedepannya Pak, langsung gitu. Karena saya juga punya di situ Pak. Gitu. Jadi memang doktrinnya Karya itu lumayan. Pemilihan nama yang Untungnya tepat juga ya, belum. bisa ya. Nah, untungnya kan 4 kan memang standarnya ya maksimal kan 4 itu nggak bisa 3 juga nggak bisa, 5 juga nggak bisa ya, 4 huruf ini kan begitu. Nah, inilah KRYA ini kan. Padahal semua kontraktor hampir belakang pakai Karya. Untungnya belum kepake. Semua ada jalannya, ada yang milih gitu. Kita sudah main. Nah, untuk strategi ke depan ini Pak, 5 tahun ke depan yang sudah di prospektus, mungkin ditambah lagi akhirnya menjadi 10 tahun ke depan. Nah, proyeksinya 10 tahun ke depan ini Karya mau seperti apa Pak Darmo? Mimpinya Pak Darmo? Semakin membesar, dan yang satu yang paling penting adalah kita menjadi yang tersehat. Karena konstruksi ini, Ibu pernah cerita kemarin kan, konstruksi ini adalah dunia bisnis yang padat modal, padat karya, Dan padat apalagi produktivitasnya rendah, paling Ya, rendah. karena kita yang kerja bukan kita. Iya. Yang kerja ini adalah pekerja-pekerja. Untuk teman-teman tahu, yang bekerja benar-benar di lapangan ini adalah pekerjanya, ya tukang, pembantu, kenek dan lain sebagainya, itu yang kerja. Itu yang membuat tadi itu kita akan selalu mengupdate diri kita sendiri, akan melengkapi konstruksi ini dengan AI nantinya, supaya produktivitas ini meningkat. Karena kalau tidak diimbangi oleh teknologi, semakin hari ini bukan semakin meningkat, para pekerja, pembantu, kenek ini makin menurun. Sukanya duduk-duduk, sukanya handphonean, karena media sosial sudah begini, pengaruhnya TikTok kan itu ya. Sehingga ya ini bagaimana kita akan menciptakan nantinya. Ini clue aja ya, kan begitu ya. Ini lagi ongoing, on proses. Kita akan menjadi AI construction dalam waktu dekat, kan begitu. Kita punya timeline yang nggak bisa semuanya kita expose di sini, kan begitu ya. Ini sebagai petunjuk aja bahwa karya ini akan terus berkembang mengikuti zaman dan mengikuti kemajuan teknologi, begitu. Keren sekali karena sekarang AI itu lagi membooming ya. Betul. Semakin berjalannya tahun, semakin berkembangnya teknologi gitu kan ya. Kita harus bersahabat dengan teknologi nih, harus berteman. Untuk meningkatkan produktivitas. Iya, betul. Karena semakin tahun ini manusia ini itu lagi apa istilahnya Bu Ina, menjauhi sengsara, Mencari nikmat, menghindari sengsara, kan begitu. Itu sudah hukumnya sudah begitu dari dulu. Nah, bagaimana kita untuk menciptakan teknologi ini yang inline dengan para pekerja ini, sehingga pekerja ini selalu diarahkan, ini loh pekerjaanmu, yang kamu hasilkan tuh harusnya ini, untuk mendapatkan rupiah yang kalian kehendaki. Jadi kan salarinya berbanding lurus dengan produktivitas dia, Ya, intinya ya, seperti itu. begitu. Itu yang konsep itu yang sedang kita jalankan ini, kan begitu.
lagi digodok nih Mas. Ya, tunggu ya. Dan Tunggu menumbuhkan tenaga ahli AI. AI construction kan Bagi begitu. investor karya diharapkan ini akan mendapatkan benefit juga dari sistem kayak ini karena Betul. dengan produktivitas yang tinggi otomatis kita akan mendapatkan Earningnya lebih earning tinggi. yang lebih tinggi Kan begitu. kayak gitu. Jadi tunggu aja untuk kenaikan karya ini Pak. Karena semakin tahun semakin bertambah dan kita harus memang berkembang dan Iya. Dan terobosan, inovasi Ya, terobosan. karena Ya, semakin itu. kompetitif juga kan kayak gitu. betul Jadi sekali. bagaimana kita meningkatkan value kita itu sangat penting Ya, intinya. ya. tak terasa kita ngobrol dengan Pak Darmo dan Bu Ita sudah beberapa menit ya, mungkin kurang lebih 30 menit. Nah, Betul. tentang IPO, tentang Sejarahnya juga, gitu, jatuh bangunnya, prosesnya untuk terdaftar di IDX seperti itu, gimana? Ya cukup inspiratif dan membangun untuk kaula muda ini, investor sangat muda membanggakan. ini yang Para investor, para teman-teman pengusaha, itu tadi loh. Semuanya kita welcome. Feel free untuk menghubungi kami untuk apa dan keuntungannya dan bagaimananya untuk go public. Seru. catat itu Syarat sobat karya. itu. bisa mungkin berkunjung di workshop atau di kantor ya. Welcome, very welcome. Kita Sangat-sangat welcome. Sangat-sangat sekali. welcome. Ini yang bicara bukan saya sama Mas Budi tapi direkturnya kita loh. sobat Dan karya. sudah terbukti kan? Iya. Tanggal 17 Juli itu yang fenomenal banget ya. Iya. Salah satu konglomerat Indonesia berkenan hadir Iya. mengunjungi workshop karya, mengunjungi kantor karya bersama Mbak Wamen Kemen Parekraf kan itu. Iya. Luar biasa. Masih hype-nya masih kerasa kan begitu ya. Oke, sobat karya, kita sudah cukup ya sampai di sini untuk episode kali ini. Terima kasih sudah mengikuti. Terima kasih sudah mengikuti kita dalam acara podcast karya. Jangan lupa subscribe juga di channel YouTube kita tentunya untuk update Berita-berita episode-episode terbaru dan selanjutnya episode-episode temanya terbaru. gitu. Oke. Pada saat ini saya mengundurkan diri Saya Atika. dan Sampai jumpa di episode selanjutnya. thank you. Thank you.